Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Artinda Suramaindra dengan NIM A11 2024 15779. Di sini saya akan melakukan simulasi intrusion detection system dan intrusion prevention system menggunakan pfSense dan Snort. Nah, di langkah pertama kita instalasi pfSense-nya terlebih dahulu. Kita klik new, kita sense. Lalu ISO-nya kita pilih yang sudah kita install tadi. Base-nya kita ganti BSD. Lalu kita base memorinya dibikin 3 ke atas 3,5. Lalu CPU-nya kita bikin 2. Disk size-nya kita normalkan saja lalu finish. Nah, di sini kita setting pfSense network. Habis itu kita ganti NAT network, kita pfNet. Kita metode kedua kita internal, kita pf internal. Kita klik OK. Kita klik start. Di tab ini kita enter saja. Lalu kita install pfSense. Enter saja. Kita klik OK. Kemudian kita pilih install. Lalu di sini pilih strap no redundancy. Klik spasi, kita checklist, kita OK. Kemudian kini di enter saja. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika instalasi sudah selesai, kita lakukan reboot. Kita tunggu lagi. Kita ke device, langsung optical drive, habis itu remove disk from virtual drive. Kita force unmount. Lalu di machine kita reset. Nah, berikut adalah tampilan dari pfSense. Lalu di sini kita akan melakukan konfigurasi pada VSFile. Itu kita pilih 2, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan yang LAN, kita enter lagi.
Lalu kita no. Lalu di sini kita ketikkan saja IP address 192.168 titik 0.1. Kita lalu kita di sini kita isi dengan 24. Nah, finish. Kita enter tanah. Lalu kita no lagi. Nah, di sini IP address sudah berhasil kita setting. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan instalasi pada PSS, selanjutnya kita lakukan instalasi untuk Ubuntu. Lalu kita masukkan ISO Ubuntu, kita Jepang, kita base memory 3,5, CPU C2, hard disk kita bikin 15, lalu kita finish. Lalu pada setting kita ke network, lalu ganti ke internal network, kita ganti ke PF internal. Lalu di sini kita klik OK. Lalu kita start saja. Kemudian try start saja. Kita tunggu. Nah, kemudian pada tampilan ini kita klik English, enter saja. Lalu kita sesuaikan dengan keyboard laptop atau komputer. Kita pakai English, kita continue. Lalu di sini kita defaultkan saja, kita continue. Kemudian setelah ini kita install now. Lalu di sini kita klik continue saja. Nah, di sini untuk waktunya kita ganti ke Jakarta. Kita pilih Jakarta Time, lalu continue. Lalu jika ada tampilan ini kita masukkan saja Ubuntu. Kita masukkan passwordnya. Kita continue.
Nah, jika sudah melakukan instalasi, kita melakukan restart-nya saja. Kita tunggu. Lalu kita di sini kita calculate kidney remove this form. Kita disilang aja. Kita enterkan saja. Nah, di sini kita masukkan saja password yang sudah kita buat tadi. Lalu kita di sini menyeting IP pada Ubuntu. Kita ketikkan network. Nah, kita ke IPv4 setting, lalu kita ganti automaticnya, kita ganti ke manual. Kita add saja. Nah, di sini kita klikkan 192.168.5. Lalu di netsmack kita klikkan 124. Lalu pada gateway-nya kita isi 192.168.0.1. Lalu pada DNS server kita isikan 8.8. Lalu kita klik save saja. Lalu selanjutnya di Kali Linux ini kita sudah melakukan instalasi pada pertemuan kemarin untuk tugas-tugas KSS yang diberikan sebelumnya. Kita ke setting saja, lalu ke network, kita attach telnetnya kita di net network, lalu name-nya kita pfnet. Kita klik OK, lalu kita start. Kita masukkan saja. Lalu kita di sini cek IP saja pada Kali Linux. Nah, di sini IP kita berbeda dengan topologi, lalu kita samakan terlebih dahulu. Nah. Kita di sini. Kita ganti ke manual, lalu add 72.28.0.5. Netmask kita bikin 24, gateway-nya kita bikin 172.28.0.1. Lalu kita save. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP pada Kali Linux, kita cek saja apakah IP address sudah berubah. Nah, di sini kita sudah menunjukkan 172.28.0.5, yang artinya IP address pada Kali Linux sudah terubah. Lalu di sini selanjutnya melakukan konfigurasi pfSense dan port forwarding. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi pfSense dan port forwarding. Nah, pertama kita masukkan ke Ubuntu, lalu di sini saya sudah login pada https 192.168.0.1. Kita ketikkan admin dan untuk passwordnya pfSense. Kita spam. Lalu di sini kita makan ke sistem, lalu setup wizard, lalu klik next saja. Kita next lagi. Kita hostname-nya kita ganti Ubuntu. Hostname kita ganti Subun. Domain kita ganti subun.com. Lalu primary DNS-nya kita ganti 8.
secondary DNS servernya kita lakukan T4. Lalu kita next saja. Lalu di sini kita pilih saja, kita cari Asia Jakarta. Kita next saja. Lalu di sini kita next saja. Ini kita next saja. Kemudian admin passwordnya. Selanjutnya kita next saja. Lalu reload. Lalu di sini kita finish saja. Dan lalu kita accept saja. Kita close. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian interface, sharing ke WAN. Kemudian scroll ke bawah saja, habis kita uncek keduanya. Kemudian ini di save saja. Lalu kita apply change. Kemudian kita ke bagian firewall, lalu ke NAT. Nah, di sini kita masukin ke firewall, lalu ke roles. Nah, lalu di sini kita add saja. Kita action, kita pass. Ini berarti paket yang masuk akan diizinkan. Kita lalu interface, kita pilih one. Lalu address family, pilih IPv4. Protokol kita ganti ke ICMP. Terus yang lain default saja. Pada konfigurasi
Search pilih aneh, terus pada destination pilih one, karena one address paket dikirim menuju ke one address yaitu 172.28.0.6. Nah, lalu di sini untuk source kita pilih anyway. Lalu destination kita pilih ke one address. Lalu untuk deskripsi kita allow SMP. Jika sudah, ini klik save. Saat ini rule baru dibuat, belum diterapkan. Untuk menerapkan rule, klik apply change. Lalu di sini kita terminal. Sudo apt update main.y. Dan enter saja, kita masukkan password Ubuntu kita. Lalu jika sudah berhasil, kita melakukan sudo apt install apache 2 main.y. Install apache 2 main.y.
Nah, lalu jika sudah kita melakukan pengecekan apakah baca sudah berjalan dengan service, aduh, wait, service, Apache gua status. Nah, jadi ini Apache 2 telah aktif. Lalu kita kembali ke Firefox-nya, kita buka saja http 192.168. Nah, ini adalah default page dari Ubuntu. Untuk bisa diakses pada Linux, di sini akan dilakukan port forwarding dengan aturan saat interface 1 dari pfSense dengan port 80 diakses maka akan diteruskan ke VM Ubuntu pada port 80. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard tadi. Ubuntu ini. Habis itu kita ke firewall. Kita pilih NAT saja. Lalu kita tambahkan saja. Dan interface kita one. Lalu IP address family IPv4. Protokolnya kita ganti ke TCP. Terus destination pilih one address karena yang akan diakses oleh kali dan adalah alamat IP1 pfSense. Lalu destination kita from start kita pilih http. Lalu coba kita pilih http saja. Lalu redirect kita isikan dari IP Ubuntu ya 92.168.0.5. Lalu dari target port kita isi dengan TTP. Lalu kita deskripsi, kita ganti Ubuntu. Lalu kita save saja. Lalu kita hapus saja. Nah, di sini kita cukup copy saja. Lalu kita ganti destination port range-nya kita ganti HTTPS. Lalu redirect dari target port kita ganti juga TTPS.
Lalu kita save saja. Nah, di sini sudah terdapat dua roles, yang satu HTTP dan terus kedua HTTPS. Nah, di sini selanjutnya kita periksa apakah role ini berhasil melakukan port forwarding di Kali Linux. Kita buka Firefox. Kita ketikkan 172.8. Nah, di sini halaman Apache 2 saya gagal memforwardnya di Kali Linux, tapi saya akan melanjutkan untuk snort-nya, konfigurasi snort. Sebentar. Sistem. Nah, kita sistem ke patches manager. Nah, di sini kita cari yang namanya snort. Nah, lalu di sini kita install saja, confirm. Nah, di sini snort sudah berhasil terinstall. Setelah instalasi snort dilakukan, selanjutnya adalah konfigurasi snort di service, lalu ke snorts, Mr. Global Setting, lalu kita klik saja. Ini di checklist saja, lalu di checklist, lalu double open adil checklist, lalu open text role checklist, lalu Viodo checklist juga, lalu di update interval kita setting di seri saja, lalu jamnya kita buat ke 2 jam. Lalu head ini kita checklist, remove work 3 jam, lalu kita checklist lalu save. Ya, sebelumnya di sini saya gagal melakukan port forwarding pada Kali Linux yang tembus ke server Apache 2 yang di Ubuntu. Tetapi saya sudah melakukan
langkah-langkah yaitu menginstal pfSense. Di sini saya sudah berhasil menginstalnya. Lalu yang kedua ada menginstal Ubuntu. Di sini saya sudah berhasil. Lalu menginstal Kali Linux ini sudah pada pertemuan kemarin untuk tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya. Lalu di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi pfSense. Sudah berhasil. Namun saya gagal pada port formatting pada Kali Linux. Tapi sebelum itu saya sudah melakukan beberapa cara sebelum saya melakukan lagi pada kali ini. Namun tetap saja gagal. Saya sudah mengikuti langkah-langkah tutorial juga yang diberikan di Kulino. Mungkin segitu saja video simulasi dari saya. Jika ada salah dalam perkataan atau simulasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.